Oke lah Kima sekalian, welcome back di channel Vijintit. Nah, kali ini kita akan membahas light novel yang baru sesuai dengan hasil polling yang udah dibuat di komunitas kita yaitu Tokidoki Bosoto Rusia. Ya, sama dengan light novel yang lain yang udah pernah kita bahas, light novel ini juga lagi hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa fanspage anime. Dan di video ini kita akan membahas chapter 1 dan 2-nya dari volume 1 light novelnya. Oke lah, sebelum lanjut, seperti biasa, aku gak bosan-bosan lah ngingetin kalian untuk terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke Instagram kami, biar kalian juga dapat info mengenai preview dan fakta anime yang akan kita bahas nantinya. Oke baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita masuk ke prolog singkatnya. Di sebuah akademi bergengsi bernama Akademi Seiren, ada sebuah gadis blasteran bernama Alisa Kujo. Ya, sebenarnya ada sih nama tengahnya lagi, cuman dalam bahasa Rusia gitulah, jadi agak susah nyebutnya So ya, kita panggil Alisa Kujo aja lah ya. Dan si Alisa ini setengah Jepang dan setengah Rusia. Jadi ibunya itu ialah wanita Jepang dan ayahnya ialah pria Rusia. Nah, di akademi tersebut, si Alisa ini terkenal sangat cuek dan tidak peduli terhadap orang di sekitarnya, terutama kepada para cowok yang selalu mendekatinya. Namun nih, ada satu cowok yang betul-betul diberi perlakuan khusus oleh si Alisa ini Cowok tersebut ialah main karakter kita, yaitu Kuze Masachika. Nah, itulah prolog singkatnya. Oke lah, kita langsung gas ke chapter 1-nya. Diawali di pagi hari saat Masachika ketinggalan buku pelajarannya saat kelas sedang berlangsung. Masachika pun sedikit panik, namun langsung meminta Alisa untuk meminjamkan bukunya. Nah, ternyata nih tidak ada satupun siswa, terutama siswa cowok, yang berani berbicara langsung bahkan menyebut terang-terangan nama Alisa. Namun, berbeda dengan Masachika. Masachika ini menganggap Alisa sama seperti gadis pada umumnya. Ia tidak segan-segan, bahkan tidak takut untuk memperlakukan Alisa seperti murid lainnya. Bahkan, Masachika mempunyai panggilan sendiri terhadap Alisa, yaitu Alia. Alia merupakan nama panggilan Alisa saat ia masih berada di Rusia. Sekaligus bisa dibilang itu nama panggilan bagi orang yang udah sangat dekat lah dengan Alisa. Namun anehnya, si Alisa ini tidak sedikit pun marah saat Masachika memanggilnya dengan panggilan Alia. Dan bisa dibilang hanya Masachika lah satu-satunya murid yang diperlakukan seperti itu oleh Alisa. Oke, ngerti kan Lanjut. Kemudian mau tak mau Alisa pun meminjamkan buku pelajarannya kepada Masachika. Jadi kayak mereka bagi dua gitulah untuk baca bukunya. Alisa juga selalu menegur perlakuan Masachika yang terbilang sangat teledor dan malas, yang dimana sangat berbanding terbalik dengan akademi mereka, yaitu akademi yang sangat menjunjung tinggi nilai akademi. Namun nih, setiap kali Alisa menegur dan memarahi Masachika, Masachika selalu membalas dan memperlakukan Alisa sebagai orang yang suka mengatur. Dengan kata lain si Masachika ini betul-betul menganggap si Alisa kayak orang biasa yang selalu banyak mengatur. Sedangkan murid-murid lain selalu memperlakukan Alisa bagaikan tuan putri. Itulah sebabnya alasan mengapa si Alisa sangat nyaman dan menganggap spesial si Masachika. Dan setiap Masachika melawan atau protes, Alisa selalu membuang mukanya, kemudian diam-diam tersenyum manis karena tingkahnya Masachika. Jadi ya bisa dibilang si Alisa ini cukup tsundere lah karena di depan Masachika ia selalu bersikap layaknya murid teladan yang selalu mengatur-ngatur. Namun saat Masachika tidak melihatnya, Alisa menjelma menjadi seorang gadis manis yang sangat mengagumi Masachika. Dan setiap kali Masachika terkena sial karena tindakan Alisa, Alisa selalu menggumam seakan mengatakan kalau tingkah Masachika sangatlah imut. Namun, Alisa berkata demikian menggunakan bahasa Rusia agar Masachika tidak tahu. Namun nih ternyata si Masachika ini cukup tahu berbahasa Rusia, dikarenakan kakek dari si Masachika ini sangat menyukai hal-hal terkait Rusia, sehingga Masachika pun sudah tak asing lagi dengan bahasa Rusia. Itulah mengapa setiap kali Alisa berkata kalau Masachika imut dalam bahasa Rusia,
Masachika selalu menahan diri untuk tidak tersenyum senang. Karena ya si Masachika ini tahu gitu, kalau si Alisa ini sedang memuji dirinya. Sedangkan nih Kima, si Alisa sendiri belum sadar kalau si Masachika bisa berbahasa Rusia. Jadi kondisinya itu kayak si Masachika ini pura-pura nggak tahu lah setiap kali si Alisa berbahasa Rusia untuk memuji dirinya. Oke, ngerti kan Kima? Oke, kemudian setelah pelajaran selesai, Masachika pun kembali ke tempat duduknya dan hendak ingin bermain handphonenya. Masachika sadar kalau hari ini ia belum melakukan gacha hariannya. Ya, sedikit info nih Kima, si Masachika ini seorang otaku, oke? Kemudian melihat itu, Alisa pun sedikit cemberut, karena Masachika segampang itu pergi dari tempatnya. Alisa pun memikirkan sebuah cara untuk terus bisa berbicara dengan Masachika. Alisa pun menggunakan jabatannya sebagai anggota OSIS. Alisa pun menegur Masachika dan melarangnya bermain smartphone. Namun, Masachika dengan santai membantah dan mengabaikan larangan Alisa. Masachika berkata demikian sambil berkedip ke arah Alisa seakan tengah mengejeknya. Masachika pun menantang Alisa untuk berkedip juga. Alisa dengan berani langsung memiringkan kepalanya dan berkedip ke arah Masachika. Melihat ekspresi dan tingkah Alisa yang begitu imut dan langka, seisi kelas pun mulai berteriak histeris. Karena tuan putri mereka yaitu Alisa melakukan kedipan yang sangat indah. Namun di sisi lain, si Masachika ini malah tidak memperhatikan kedipan Alisa. Padahal dirinya sendirilah yang menantang Alisa untuk berkedip. Kemudian karena merasa diabaikan, dengan geram Alisa pun langsung menyita smartphone milik Masachika. Masachika pun langsung memohon histeris karena benda berharganya disita. Masachika kemudian menjelaskan kalau pandangannya tadi teralihkan kepada gacanya yang sedang beruntung mendapatkan kartu legendaris berwujud gadis cantik berambut perak. Mendengar itu, Alisa pun semakin jengkel dengan perkataan Masachika barusan. Alisa pun dengan terpaksa mengembalikan smartphone Masachika karena tidak tega melihatnya memohon-mohon. Namun, setelah Alisa duduk kembali di tempatnya, Alisa kembali bergumam dengan bahasa Rusia, yaitu kalau dirinya juga berambut perak dan jauh lebih cantik daripada kartu legendaris tadi. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi Kima, si Masachika ini ngerti bahasa Rusia. Jadi si Masachika ini tahu kalau si Alisa tadi ngomong apa. Mendengar itu, Masachika pun tidak menyangka kalau Alisa sampai secemburu itu kepada sebuah karakter game. Masachika pun terus menahan dirinya untuk tidak senang selagi menahan wajahnya yang hampir memerah. Masachika tidak ingin Alisa tahu kalau dirinya mengerti bahasa Rusia. Kemudian, Masachika pun berpura-pura menanyakan arti dari perkataan Alisa tadi. Namun Alisa yang tidak sadar kalau Masachika sudah tahu, memilih untuk berbohong dan mengatakan kalau ia tadi berkata bahwa Masachika ialah seorang pecandu game. Di situ, Alisa dan Masachika terus-menerus menahan ekspresi mereka seakan mereka tidak tahu apa-apa. Yang dimana nih Kima, kenyataannya si Alisa terus-menerus memuji Masachika dengan bahasa Rusia. Namun di sisi lain, Masachika harus terus menahan malu mendengar pujian dari Alisa. Oke, kemudian kita masuk ke chapter keduanya. Dilanjutkan saat Masachika dan kedua temannya sedang asik menikmati makanan mereka di kantin sekolah. Saat itu sedang jam istirahat makan siang. Kemudian saat tengah asik mengunyah, tiba-tiba anggota OSIS datang dan memasuki daerah kantin. Anggota OSIS tersebut terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Alisa, kemudian yang kedua yaitu kakaknya yaitu Maria Kujo yang berada di kelas 2 SMA dan 1 tahun lebih tua daripada Alisa. Nah, si Maria ini menjabat sebagai sekretaris OSIS. Maria juga termasuk sebagai Madonna atau gadis tercantik di akademi mereka. Kemudian anggota satu lagi yaitu Suo Yuki. Ia merupakan anggota OSIS di bidang hubungan masyarakat atau Humas. Yuki juga merupakan putri bangsawan dan merupakan teman masa kecil dari Masachika, yaitu main karakter kita Kima. Kemudian Yuki juga merupakan gadis tercantik di akademi tersebut. Jadi nih Kima, si Yuki dan si Alisa merupakan 2 siswi tercantik di kalangan kelas 1. Sedangkan si Maria merupakan siswi tercantik di kalangan kelas 2. Oke, ngerti kan? Kemudian melihat itu, kedua teman Masachika pun langsung takjub dan memandangi ketiga gadis OSIS tersebut dengan pandangan terpesona.
Nah, di situ nih, Masachika sedikit diganggu oleh kedua temannya tersebut. Masachika ditanyai mengapa ia bisa sedekat itu dan seberani itu memanggil Alisa dengan panggilan Alia. Masachika pun hanya diam seakan itu hal yang biasa. Namun dalam hatinya, alasan Masachika berani memanggil Alisa demikian karena Alisa sering diam-diam menggumam pujian tentang dirinya. Sehingga Masachika tidak takut dan tidak keberatan jika terus dimarahi oleh Alisa. Masachika juga sadar kalau Alisa benci kepada seseorang, maka ia akan mengabaikan orang tersebut. Dan selagi Alisa tidak mengabaikan dirinya, Masachika menganggap kalau Alisa menikmati interaksi dengan dirinya. Itulah sebabnya ia terus-menerus berani berkomunikasi dan berbicara dengan santai kepada Alisa. Oke, kemudian saat lanjut tengah makan, tiba-tiba pandangan Masachika bertemu dengan Yuki yang tengah makan bertiga dengan Alisa dan Maria. Yuki pun segera berdiri dan langsung mengajak Alisa untuk mendatangi meja tempat Masachika makan. Sedangkan Maria pergi makan bersama teman kelas 2-nya. Setibanya di meja Masachika, Yuki pun langsung meminta Masachika untuk memperbolehkannya duduk bersamanya bareng dengan Alisa. Masachika pun terpaksa mengizinkan Yuki dan Alisa untuk duduk bersamanya. Kemudian Yuki pun mulai berbahasa basi dengan Masachika. Yuki mulai membahas topik-topik biasa seakan menunjukkan kalau ia dan Masachika sudah sangat dekat dari dulu. Kemudian Yuki juga sempat berkata kalau Masachika sangat menghormati Alisa. Mendengar itu, Alisa pun terdiam malu sambil bergumam dengan bahasa Rusia kalau hal itu tidak mungkin. Dan ya, Masachika yang mengerti perkataan yang digumamkan Alisa langsung melirik tepat ke wajah Alisa. Alisa yang menyadari itu pun kembali tunduk sambil memerah. Alisa pun kembali bergumam dalam bahasa Rusia, yaitu agar Masachika jangan melihat ke arah dirinya terus-menerus. Melihat itu, Masachika sadar kalau Alisa malu karena tahu kalau dirinya sangat menghormati Alisa. Oke, kemudian Yuki kembali membukakan topi dan mengajak Masachika untuk bergabung dengan OSIS. Yuki berkata kalau pengalaman Masachika sangat berguna nantinya. Mengingat Masachika dulunya pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan Yuki yang menjadi ketua OSISnya saat mereka SMP. Mendengar itu, Alisa sedikit terkejut mendengar pencapaian Masachika sewaktu SMP. Dan ia juga terkejut setelah tahu bahwa Yuki dan Masachika ialah teman masa kecil. Di situ Alisa sudah mulai cemberut melihat kedekatan Yuki dan Masachika. Kemudian setelah selesai makan, Yuki pun memutuskan untuk kembali ke ruangan OSIS dan Alisa mengikuti di belakangnya. Melihat ekspresi Alisa, Masachika pun bingung apa yang sudah terjadi dengan Alisa tadi. Oke laki-laki mas kalian, sekian pembahasan dari chapter 1 dan 2-nya. Ya, kalau aku sih lebih prefer ke si Yuki sih Kima, karena ya rambut hitam itu no debat lah. Fix itu Kima, oke? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.